Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini ada yang nanya juga ke saya, Ustadz, boros itu kan relatif. Tapi sebenarnya ada nggak sih batasan ataupun tuntunan dalam Islam supaya kita nggak boros? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengajarkan kita banyak sekali ayat tentang larangan mubazir ya, ataupun boros dalam membelanjakan harta. Salah satunya adalah firman Allah di surat Al-Isra ayat 26. Allah berfirman, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubazzir tabdzira." Dan berikanlah hak-hak saudara kalian ataupun keluarga kalian dan juga hak-hak orang-orang miskin, orang-orang yang di tengah perjalanan atau musafir, tetapi janganlah kalian bersikap mubazir. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, mubazir itu adalah menginfakkan harta kepada yang bukan haknya. Berarti arti mubazir itu secara definisi adalah mengeluarkan atau mendistribusikan harta kita bukan karena sesuatu yang dibolehkan dalam agama ataupun berlebihan daripada apa yang dibolehkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam sedekah sekalipun. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Kata Allah, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak dalam keadaan berlebihan, tidak juga terlalu kikir, dan di antara keduanya itulah yang paling ideal. Jadi ternyata dalam menginfakkan harta, kayak misalnya seorang ayah membelanjakan hartanya untuk nafkah keluarga, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, itu pun ada kata-kata atau ada semacam tuntunan, lam yusrifu walam yaqturu. Jangan terlalu jor-joran juga, dan jangan juga terlalu irit. Maksudnya jor-joran gimana? Kayak misalnya kebutuhan keluarganya sebulan 10 juta. Akhirnya dia memberikannya tuh lebih dari kebutuhan, sehingga keluarganya membelanjakan harta untuk hal-hal yang gak dibutuhkan misalnya. Kayak misalnya dikasih uang kebutuhan 10 juta, dikasihnya 50 juta. Lalu dengan 50 juta ini, seorang istri atau seorang anak membelanjakannya untuk hal-hal yang gak dibutuhkan. Nah itu namanya israf, itu namanya berlebih-lebihan. Atau kebutuhannya 10 juta tapi dikasihnya cuma 2 juta, itu namanya kikir atau walam yaqturu kalau dalam bahasa ayat ini. Intinya, dari ayat-ayat tentang mubazir, tentang israf, tentang berlebih-lebihan, Allah mengajarkan kita tentang bagaimana memanage harta kita dalam membelanjakannya. Jadi nggak boleh kita membelanjakan harta sesuka kita, atau misalnya mumpung lagi ada diskon, padahal kita nggak butuh, tapi kita memaksakan diri untuk membelanjakannya. Itu dalam Islam disebutnya israf ya. Karena hak di sini artinya memang ada alasan yang jelas, ada kebutuhan kepada orang-orang yang sedang susah, maka itu adalah membelanjakan atau infak harta dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau misalnya kita nggak ada kebutuhan atau misalnya tidak darurat dengan angka yang kadang-kadang melampaui batas, itu dalam Islam termasuk boros, mubazir, atau israf. Ada banyak istilah untuk kata-kata boros di dalam Islam atau di dalam Al-Quran. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita satu nasihat yang sangat singkat tapi padat, adalah dengan kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, artinya belanjakanlah harta kalian tetapi jangan berlebih-lebihan. Kalau dalam bahasa ayat yang lain, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin, orang yang boros itu temannya setan gitu. Setan suka dengan orang-orang yang boros, itu maksudnya setan tuh senang kalau kita tuh membelanjakan harta kita itu tanpa manajemen, tanpa perencanaan, asal ada duit habis-habisin, asal ada duit foya-foya. Itu tuh setan suka banget, sehingga dibahasakan dengan bahasa ikhwana syayatin, saudara-saudaranya setan. Maka solusinya adalah kita harus bisa memanage keuangan kita, harta kita dengan banyak kantong, sehingga dengan kantong-kantong itu kita membuat budgeting, kita membuat anggaran untuk kebutuhan kita yang sekarang dan yang masa depan. Dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita, sehingga kita bisa terhindar dari israf dalam membelanjakan harta kita ataupun boros dalam membelanjakan harta kita. Barakallahu fikum.